Mayat itu perlahan-lahan mulai membusuk, dan itu adalah hal yang sangat aneh. Tubuh orang yang baru saja meninggal seharusnya akan mengalami pembusukan setelah beberapa hari dia meninggal. Hari-hari warga di desa itu seperti hanya tinggal menunggu ajal menjemput mereka. Setelah satu persatu, warga terus mati secara mendadak tanpa sebab yang jelas. Malam ini, gua akan bercerita tentang sebuah desa yang dikutuk oleh seseorang, sehingga desa itu terus mengalami teror. Banyak warga yang mati mendadak tanpa sebab, dan mayat-mayat mereka dalam hitungan jam bisa membusuk seperti mayat yang sudah berhari-hari mati. Jadi buat kalian yang tertarik dengan cerita ini, silakan kalian tonton video ini sampai habis. Jangan di skip ceritanya, cukup kalian skip iklannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit di segmen cerita horor ini. Seperti biasa, kalau di segmen cerita horor, gue selalu bawain cerita-cerita yang epic. Jadi buat kalian stay tune terus di Lentera Malam. Yaudah, sebelum masuk ke ceritanya, kalian follow dulu nih Instagramnya Lentera Malam di @lenteramalam.id dan Instagram pribadi gue di @wibowoadit. Dan sekali lagi, sebelum masuk ke ceritanya, gue minta kalian untuk like dulu nih video ini, biar gue sama Jamal selalu semangat nih buat bikin konten-konten yang epic. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi openingnya. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Cerita horor ini ditulis oleh akun Twitter @rasth140217. Untuk link sumbernya gue taruh di deskripsi. Pagi itu kabar duka kembali terdengar melalui pengumuman di toa masjid desa. Sudah 7 orang warga yang meninggal tanpa sebab. Belum kering tanah pemakaman, sudah ada kuburan baru yang digali lagi. Desa itu benar-benar dalam ketakutan. Setelah acara pemakaman salah satu warga yang meninggal itu, Pak Murtaji selaku ketua RT dihampiri oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu memakai penutup kepala untuk menutupi wajahnya, hingga tak satu pun nih orang yang bisa mengenali wajahnya. Desa ini dalam bahaya. Maksud kamu apa? Jangan mempermainkan perasaan kami. Kami ini masih berduka. Saya tidak bisa bicara banyak demi keselamatan saya sendiri. Lalu laki-laki itu pergi tanpa pamit. Malam itu Pak Murtaji sedang beristirahat di rumahnya sambil ditemani kopi, ubi bakar, dan hujan yang cukup lebat. Bu Murtaji, istrinya, tengah menyulam di ruang lain. Tiba-tiba Bu Murtaji mendengar suara teriakan keras dari arah luar rumahnya. Dengan tergesa-gesa, Bu Murtaji yang memang sangat penakut langsung berlari ke arah suaminya dan bertanya siapa yang teriak tadi. Karena penasaran, mereka berdua coba untuk mengecek ke depan rumah bersama-sama. Teriakan itu masih terdengar dari arah pintu rumahnya. Tapi suaranya kurang jelas karena bercampur dengan suara hujan yang cukup deras saat itu. Oh Halim, ada apa malam-malam begini Lim? Mira meninggal Pak RT. Saya disuruh suaminya ke rumah Pak RT untuk mengabarkan kematian Mira.
Jawab Halim dengan bibir gemetaran karena kedinginan dan basah kuyup saat itu. Hujan semakin deras, ditambah petir dan kilat yang bersaut-sautan dengan derasnya hujan, membuat orang-orang desa semakin enggan untuk keluar rumah, membuat suasana desa sangat sepi dan mencekam malam itu. Tapi Pak Murtaji dan juga Halim tidak terlalu menghiraukan itu. Mereka berdua menembus derasnya hujan dan petir yang setiap saat bisa saja menyambar mereka berdua. Mereka berdua berlari-lari kecil menuju ke rumah Mira, dan sesampainya di sana, Pak Murtaji terlebih dahulu mengganti bajunya yang tadi basah dengan pakaian yang ia bawa di kantong plastik. Setelah mengucapkan salam pun, Pak Murtaji masuk, begitu juga dengan Halim. Dan betapa terkejutnya Pak Murtaji saat melihat jenazah Mira. Jenazah Mira sudah berbaring di ruang tamu rumahnya. Bau anyir seketika menyeruak masuk melalui rongga-rongga hidungnya. Secara gak sadar, ia langsung menutup hidungnya. Mayat itu perlahan-lahan mulai membusuk, dan itu adalah hal yang sangat aneh. Tubuh orang yang baru saja meninggal seharusnya akan mengalami pembusukan setelah beberapa hari dia meninggal. Tapi berbeda dengan jasad Mira. Baru beberapa saat saja dia meninggal, jenazahnya sudah mulai membusuk. Pak Murtaji pun duduk di dekat suaminya Mira yang sedang menangis terseduh-seduh. Di situ Pak Murtaji juga menanyakan penyebab kematian Mira yang sangat mendadak itu kepada suaminya. Karena memang pagi tadi Mira masih terlihat di warung dan terlihat baik-baik saja. Dan suami Mira pun mulai menceritakannya kepada Pak Murtaji. Ternyata suami Mira juga tidak menyangka kalau istrinya bisa meninggal secara mendadak seperti itu. Awalnya istrinya muntah-muntah, katanya perutnya sangat mual dan kepalanya sakit seperti dipukul-pukul. Dan dipijatlah punggungnya Mira saat ia sedang muntah-muntah oleh suaminya. Tapi setelah itu tiba-tiba istrinya jatuh tak sadarkan diri. Tadinya dia masih mengira kalau istrinya ini cuma pingsan. Tapi ternyata saat dicek nadi dan nafasnya, ternyata Mira sudah tidak bernyawa. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada kampung ini. Sudah banyak warga yang meninggal secara mendadak seperti Mira ini. Di luar hujan sudah mulai reda. Pak Murtaji pun menyuruh Halim untuk memanggil warga yang lain untuk membantu memandikan jenazah Mira, dan juga menyuruh Halim untuk mendatangi tukang gali kubur agar segera menggali kuburan untuk Mira. Karena jenazahnya yang semakin membusuk itu harus segera dimakamkan malam itu juga. Karena jika menunggu sampai pagi, Pak Murtaji takut jenazah Mira malah kondisinya semakin memburuk. Mendengar permintaan Pak Murtaji, Halim pun langsung segera keluar dari rumah Mira dan berlari menuju rumah orang-orang yang diminta oleh Pak Murtaji. Halim pun berlari menuju ke rumah ibu-ibu yang biasanya memandikan jenazah khusus untuk perempuan di kampung itu. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang sama yang sempat berbicara dengan Pak Murtaji di awal cerita tadi. Kalian dalam bahaya besar. Bahaya besar apa yang kamu maksud? Dia membawanya kemari dan dia akan mengambil orang-orang di kampung ini satu persatu. Dia siapa? Belum sempat menjelaskan maksud perkataannya, tiba-tiba laki-laki itu terpental menabrak pohon dan jatuh tersungkur. Seketika laki-laki itu tak sadarkan diri. Halim yang menyaksikan keanehan itu tidak berani mendekati laki-laki itu karena dia ketakutan. Dia pun langsung berlari kocar-kacir menjauh dari laki-laki itu. Dan saking paniknya dan ketakutannya, saat berlari, Halim sampai menabrak Pak Wanto yang baru pulang dari warung. Lim, kamu kenapa, Lim?
Tanya Pak Wanto sambil memungut kembali mie instannya yang berjatuhan akibat ditabrak oleh Halim. Halim membuka matanya dan menarik nafas lega ketika melihat orang yang dia tabrak adalah Pak Wanto. Mira meninggal, Pak. Saya ini disuruh untuk memanggil tukang gali kubur agar segera menggali kuburan. Karena mayat Mira sudah membusuk, Pak. Kata Pak Murtaji harus segera dimakamkan. Karena kalau menunggu besok, bisa-bisa jenazahnya kondisinya semakin memburuk. Memangnya kenapa itu si Mira meninggal? Sudah lama. Kalau Bapak ingin tahu, cepatlah ke rumah Mira, Pak. Saya harus cepat-cepat ke rumah tukang gali kubur. Ujar Halim lalu bergegas lari meninggalkan Pak Wanto. Dia nggak bisa menjelaskan panjang lebar karena dia harus segera ke rumah penggali kubur. Kaki dan tubuh Halim sudah gemetar saat sampai di rumah tukang gali kubur. Dia pun langsung mengetuk rumah penggali kubur sambil masih menahan rasa takutnya. Saat pintu rumah itu terbuka, Halim langsung menyampaikan pesan dari Pak Murtaji tadi. Waduh, apa harus malam ini juga? Iya, Pak. Harus malam ini juga. Karena jenazah Mira sudah mulai membusuk, Pak. Ya udah, kalau gitu saya siap-siap dulu. Baru saya langsung jalan ke pemakaman. Kamu langsung pulang aja. Ujar Pak Narto menyanggupi. Kemudian dia menutup kembali nih pintu rumahnya. Halim duduk sebentar di serambi rumah Pak Narto sambil menenangkan dirinya. Ia masih takut nih melewati jalan yang tadi dia lewati. Tapi mau tidak mau, dia harus kembali ke rumah Mira. Karena warga pasti masih membutuhkan dia untuk bantu-bantu di sana. Akhirnya setelah beberapa saat, Halim pun melanjutkan perjalanannya lagi untuk kembali ke rumah almarhum Mira. Dan dia bersyukur karena ternyata di tengah jalan ia kembali bertemu Pak Wanto yang berjalan sendirian hendak pergi ke rumah Mira untuk melayat. Saat mereka melewati jalan yang ada laki-laki aneh tadi, ternyata di sana sudah nih tidak ada lagi siapa-siapa. Kenapa kamu, Lim? Halim segera menggelengkan kepalanya. Ia berpikir percuma juga untuk menceritakan apa yang dia alami kepada Pak Wanto. Karena pasti Pak Wanto nggak percaya nih dengan keanehan yang tadi dia lihat. Namun mata Halim masih saja menatap ke arah sebuah pohon tempat laki-laki aneh tadi terpental. Di situ dia melihat seperti ada nih sebuah bayangan besar di balik pohon itu. Tapi di situ Halim pun langsung mengalihkan pembicaraan dan langsung mengajak Pak Wanto untuk cepat-cepat melanjutkan perjalanan ke rumah Mira. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Mira. Di sana sudah terlihat banyak sekali orang-orang yang berkumpul membacakan Yasin. Bau busuk bangkai semakin menyengat dan padahal jenazah sudah dikafani, yang berarti jenazah Mira sudah dimandikan. Halim memberikan kode kepada Pak Murtaji kalau ada yang ingin dia sampaikan. Pak Murtaji pun segera beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati Halim yang berada di serambi rumah Mira. Halim di situ berbisik bercerita tentang yang dialaminya tadi. Dia bercerita kalau dia bertemu dan bicara dengan laki-laki yang ditemui Pak Murtaji di pemakaman waktu itu. Dan laki-laki itu masih mengucapkan kata-kata yang sama seperti waktu itu. Mendengar perkataan Halim, raut wajah Pak Murtaji nampak tegang. Lalu setelah itu Pak Murtaji kembali lagi ke dalam rumah almarhum Mira. Dalam pikirannya dia terus bertanya-tanya nih, siapa laki-laki itu? Dan sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh laki-laki itu? Singkat cerita, galian makam pun sudah selesai dikerjakan oleh Pak Narto dan satu temannya lagi. Malam itu juga jenazah Mira dikebumikan. Hari-hari warga di desa itu
seperti hanya tinggal menunggu ajal menjemput mereka. Setelah satu persatu, warga terus mati secara mendadak tanpa sebab yang jelas. Karena setiap harinya selalu ada saja warga yang meninggal di kampung itu, hingga membuat warga desa mulai merasa ketakutan. Bahkan beberapa warga ada yang pindah dari kampung tersebut dan meninggalkan rumah mereka secara diam-diam karena ketakutan akan menjadi korban berikutnya. Sudah 2 hari ini Pak Murtaji tak pulang ke desa. Ia pergi bersama Halim keluar kampung. Entah apa yang mereka kerjakan di luar kampung. Dan tepat di hari keempat, akhirnya Pak Murtaji pulang bersama Halim dan 4 orang yang tidak warga desa kenal. Orang-orang itu masing-masing membawa tas besar yang entah apa isinya. Salah satunya adalah seorang laki-laki parubaya dengan jubah putihnya dan sorban yang menghiasi kepalanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada yang mengundangnya kemari. Ini bukanlah kutukan wanita tua seperti apa yang kalian katakan. Makhluk ini ada yang mengundang dan bersekutu dengannya. Maksud Abah, ada seseorang di balik semua kematian beruntun di desa ini, Bah. Lalu siapa yang berbuat sekeji itu, Bah? Ya, nanti kamu juga tahu. Mendengar ucapan lelaki parubaya itu, seketika jantung Pak Murtaji menjadi tidak karuan. Dan tiba-tiba angin berhembus kencang. 3 orang yang lebih muda segera bersiap-siap sambil terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Angin yang tadinya dingin tiba-tiba berubah menjadi panas dan membuat mereka yang ada di sana mulai berkeringat. Di situ tiba-tiba Pak Murtaji mulai merasa pusing dan mual. Seketika tubuh Pak Murtaji ambruk ke tanah. Si lelaki parubaya itu pun tidak tinggal diam. Ia langsung membuka tasnya dan mengeluarkan sebotol air yang berwarna sedikit keruh, lalu meminumkannya kepada Pak Murtaji. Tiba-tiba beberapa lintah dan cacing gelang keluar dari mulut Pak Murtaji bersamaan dengan darah hitam yang cukup banyak keluar dari mulut Pak Murtaji. Setelah itu Pak Murtaji kembali tak sadarkan diri. Halim yang sedari tadi di sana pun segera memeriksa denyut nadi Pak Murtaji. Takut kalau-kalau kejadian pada Mirah dan beberapa warga lainnya terulang lagi dan menimpa Pak Murtaji. Namun alhamdulillah Pak Murtaji masih hidup. Dia hanya tak sadarkan diri. Mungkin karena efek muntahnya tadi. Tiba-tiba terdengar suara merdu seseorang yang sedang azan. Suara itu terdengar lantang dan suara itu semakin lama semakin mendekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari arah balik pepohonan terlihat seseorang memakai penutup kepala dan berjalan pelan ke arah mereka semua. Semua yang ada di sana terpukau saat mendengar lantunan azan dari orang asing itu. Seiring selesainya azan yang dikumandangkan oleh laki-laki itu, hawa panas yang tadi menyelimuti tempat itu berangsur-angsur menghilang, berganti dengan angin sejuk dan segar. Ternyata laki-laki itu adalah Alif, salah satu murid dari laki-laki parubaya yang tadi. Laki-laki yang kemarin sering muncul dan selalu memperingatkan warga desa kalau mereka semua sedang dalam bahaya, ternyata laki-laki itu adalah Alif. Belum sempat Alif ini berkata-kata, lagi-lagi ia terlempar dan membentur pohon dengan sangat keras.
Tubuhnya yang menghantam pohon itu mengakibatkan darah seketika keluar dari mulutnya. Beberapa kali tubuh Alif terlempar lagi dan terhantam ke pohon. Bahkan tangannya sampai patah. Seakan makhluk yang tak kasat mata itu tidak ingin Alif berbicara lebih banyak lagi. Karena sepertinya nih, Alif sudah mengetahui apa penyebab desa ini sampai bisa dikutuk seperti itu. Hingga setiap hari selalu ada saja warga desa yang meninggal dunia secara misterius. Lelaki Parubaya dan ketiga muridnya itu tidak tinggal diam. Mereka terus berusaha untuk merebut kembali Alif dari amukan makhluk yang tak kasat mata itu. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya tubuh Alif dilepaskan dan sekali lagi tubuhnya terlempar ke atas tanah dalam keadaan sudah kritis. Di situ terlihat Alif seperti orang yang sakratul maut dan bahkan dia tidak lagi mampu berkata-kata. Laki-laki tua itu pun berjalan ke arah Alif yang terkapar. Sementara muridnya yang lain terus melanjutkan lantunan doa yang mampu membuat makhluk tak kasat mata itu menghentikan ulahnya. Alif terlihat semakin kritis, wajah dan tubuhnya dipenuhi darah yang terus keluar dari berbagai luka di tubuh dan wajahnya. Lelaki Parubaya itu membimbing Alif untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan belum selesai Alif mengucapkan kalimat syahadat itu, Alif menghembuskan nafas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halim, bisa kau selesaikan semuanya malam ini? Tolong kau juga selesaikan tugasmu. Halim pun langsung bergegas mengangkat jenazah Alif dibantu beberapa warga lain. Kemudian membawa jenazah itu ke salah satu rumah warga di dekat situ. Setelah memasukkan jenazah Alif ke rumah salah satu warga di dekat situ, Halim bersama warga yang lain akhirnya tetap berada di dalam rumah itu dan berusaha untuk mengunci rumah itu agar tidak ada hal yang buruk terjadi kepada mereka. Dan mereka berpikir untuk berdiam diri di rumah itu sampai keempat orang asing itu berhasil mengusir makhluk yang sudah membuat gempar dan menyebarkan malapetaka di kampung tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kembali terdengar dari arah luar rumah. Seketika azan itu mampu meredam angin yang tadinya sangat dahsyat. Warga pun yang tadi di dalam rumah mendengar suara azan itu seperti memberikan efek baik kepada mereka semua. Akhirnya warga mulai paham dengan situasi dan ketakutan makhluk itu. Mereka pun berbondong-bondong keluar rumah sambil mengikuti lantunan azan dari si lelaki Parubaya itu. Sebuah kekuatan besar seperti hadir di tengah-tengah mereka. Kekuatan yang seakan menyatu ke dalam setiap diri orang yang berada di sana. Mereka tegap berdiri sambil terus melantunkan azan secara bersama-sama. Tapi tiba-tiba hawa panas mulai terasa lagi dan angin kencang kembali menyerang mereka lagi. Hawa semakin panas, keringat sudah mengucur deras nih. Sementara rasa panas itu makin terasa membakar tubuh mereka. Mereka terus berzikir, mengucapkan kalimat syahadat dan dilanjutkan dengan azan terus-menerus. Namun makhluk yang tak terlihat itu terus berusaha melawan. Di tengah hawa panas yang menyerang mereka itu, tiba-tiba saja bulu-bulu tangan dan tubuh mereka berdiri. Dan rasa perih
mulai terasa di setiap pori-pori mereka. Dan tiba-tiba darah perlahan-lahan keluar dari pori-pori tubuh mereka. Para warga mulai diserang rasa takut dan sesaat kemudian mereka semua terpental ke belakang dan hanya menyisakan si lelaki parubaya yang masih berdiri tegak sambil melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ia berdiri tegak dengan jari-jari yang terus memetik tasbihnya. Si lelaki parubaya itu nampak memberikan isyarat kepada anak muridnya untuk melakukan sesuatu. Allahu Akbar. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar ledakan dan terlihat cahaya berwarna merah dan asap yang hitam pekat membumbung di langit. Beberapa warga segera berlari ke arah api itu berasal, dan ternyata ledakan dan api itu berasal dari rumah keluarga Sumarta, orang yang baru-baru ini menjadi kaya raya di desa tersebut. Dan terjawab sudah, siapa dalang dibalik kematian beruntun yang terjadi di desa tersebut? Yang tidak lain adalah ulah dari keluarga Pak Sumarta. Semua warga sepertinya nih dijadikannya sebagai tumbal pesugihan yang menyebabkan warga desa bisa terus-menerus mati mendadak. Oke, itu tadi cerita dari akun Twitternya Om Ras. Jadi buat kalian yang pengen ceritanya lebih detail lagi, kalian bisa mampir ke Twitternya Om Ras karena di sini banyak cerita yang gue penggal. Kalau di Twitternya itu versinya lebih lengkap lagi. Dan buat kalian, silakan komen di kolom komentar pendapat kalian tentang cerita ini. Dan jangan lupa juga, yang udah nonton sampai sini, gue minta kalian untuk like video ini. Nggak subscribe nggak apa-apa, nggak komen nggak apa-apa. Yang penting like-nya ya. Yaudah, paling segitu aja cerita malam ini. Gue rasa cukup. Gue Adit dari Lentera Malam.